Sekarang kita akan mempelajari tentang aturan oktet dan duplet. Aturan ini biasa disebut dengan nama kaidah. Yang pertama adalah kaidah duplet. Atom-atom dikatakan memenuhi kaidah duplet jika atom tersebut memiliki elektron valensi sebesar 2. Sedangkan untuk kaidah oktet dimiliki oleh atom-atom yang memiliki elektron valensi sebesar 8. Jika telah memenuhi kaidah duplet atau kaidah oktet, atom tersebut dikatakan sebagai atom stabil. Atom-atom stabil itu adalah atom-atom dari golongan 8A atau gas mulia. 8A terdiri dari atom-atom helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Helium memenuhi kaidah duplet karena memiliki elektron valensi 2. Yang memenuhi kaidah duplet hanya helium ini saja ya. Sedangkan neon, argon, kripton, xenon, dan radon memenuhi kaidah oktet karena memiliki elektron valensi 8. Atom yang telah memenuhi kaidah duplet atau oktet tersebut, dia akan memiliki sifat stabil. Sehingga atom-atom itu tidak perlu berikatan dengan atom-atom yang lainnya, atau bisa dikatakan mereka bisa berdiri sendiri tanpa bergabung dengan atom-atom yang lain. Sedangkan atom-atom selain golongan 8A, yaitu golongan 1A sampai dengan 7A, bisa kita katakan bersifat belum stabil karena belum memenuhi kaidah duplet ataupun kaidah oktet. Untuk menuju stabilnya, atom-atom tersebut akan saling berikatan dengan atom-atom yang lain, sehingga dengan adanya ikatan tersebut, atom-atom ini akan memenuhi kaidah oktet. Untuk memudahkan kita mempelajari kestabilan atom, kita dapat menggunakan lambang Lewis. Lambang Lewis adalah notasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi elektron pada kulit yang terluar. Langsung kita beri contohnya saja ya. Contoh yang pertama ini adalah atom karbon. Kalau kita hitung konfigurasi dari atom karbon ini memiliki elektron valensi 4. Untuk menggambarkan lambang Lewis-nya, kita gambarkan dulu notasinya C dengan titik sebanyak 4. Contoh yang kedua adalah nitrogen dengan elektron valensi 5. Lambang Lewis-nya kita gambarkan dulu lambang dari nitrogen, N besar. Titiknya ada di keempat arah, lalu kembali lagi ke awal untuk titik yang kelima. Sekarang mari kita bahas lebih rinci ya. Kita buat contoh lagi. Misalnya kita ambil atom natrium, Na dengan nomor atom 11. Kita buat dulu konfigurasinya menggunakan aturan Aufbau. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dari sini kita tentukan elektron valensinya. Elektron pada kulit paling luar, berarti elektron valensinya adalah 1. Untuk lambang Lewis-nya
tuliskan dulu notasinya Na. Karena elektron valensi 1, berarti tanda titiknya hanya ada 1. Begitu ya. Contoh yang kedua adalah fluor, F. Sama, kita buat dulu konfigurasi elektronnya berdasarkan aturan Aufbau. Lalu, kita tentukan elektron valensinya. Elektron pada kulit atom yang paling luar, yaitu 7. Baru kita buat lambang Lewis. Tuliskan notasinya F besar, titiknya berarti harus ada 7. Cara membuat titiknya dari keempat arah dulu, baru kembali ke titik yang semula. Nah, tanda titik yang tidak berpasangan pada Na, ada satu titik yang tidak berpasangan, itu menunjukkan bahwa elektron yang belum stabil. Itulah yang akan digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Begitu pula dengan atom F dengan elektron valensi 7, terdapat satu titik yang masih belum berpasangan, sedangkan 3 yang lainnya sudah berpasangan. Satu titik yang belum berpasangan inilah yang akan digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Nah, sekarang kita coba bandingkan kembali contoh-contoh dari golongan 1A sampai 7A tadi dengan golongan 8A yang sudah bersifat stabil. Kita ambil atom neon dengan nomor atom 10 sebagai contohnya. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya berdasarkan aturan Aufbau seperti itu, sehingga diperoleh elektron valensinya adalah 8. Kalau dari elektron valensinya sudah memenuhi aturan oktet. Kita buat lambang Lewisnya. Berarti di sini titiknya juga ada 8. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seluruh titik-titik pada lambang Lewis neon semuanya sudah berpasangan. Dari keempat arah itu seluruhnya sudah berpasangan. Hal ini menunjukkan bahwa elektron valensi dari neon ini sudah stabil. Sehingga atom-atom dari golongan 8A atau disebut juga dengan gas mulia sudah tidak memerlukan atom yang lain untuk memenuhi kaidah oktet dengan cara melakukan ikatan kimia. Saya ulangi kembali, golongan 8A sudah tidak membentuk ikatan dengan atom-atom yang lainnya karena dia sifatnya telah stabil. Ditunjukkan melalui lambang Lewis di mana elektronnya seluruhnya telah berpasangan. Sedangkan atom-atom dari golongan 1A sampai dengan 7A masih memerlukan elektron-elektron dari atom-atom yang lain. Elektron dari atom yang lain ini dapat diperoleh melalui ikatan kimia.